Siapakah nama lengkap Mbah? Bapak Suwanto. Mana dan kapan lahir Mbah? Di Darussalam, Gang 1, tanggal 1 Mei tahun 1960. Bagaimana cerita pengalaman Mbah waktu kecil? Hingga sekarang. Cerita pengalaman saya pahit getir, Mbah. Karena bapak saya sama emak itu saya umur 1 bulan pisah, terus saya yang menghormati saya itu Mbah Sembok, maksudnya Mbah saya Sembok, kalau panggil Mbah saya itu Sembok. Terus ya dihormati bapak, dimii sama hidung kalau saya nangis. Itu terus dewasa kita terus dewasa ikut ibu sambung itu sampai 8 kali, sampai kemana-mana, sampai dituang, direndeng, di Darussalam. Itu keingat saya seperti itu. Sampai terakhirku dituang, saya ikut Ibu Haji Alfiah, Mbah ibu sambung saya itu. Kita dirumati Mbah sana juga, kumpulan ngaji. Tahu diketahui ada sundel bolong wewe, itu saya pipis di dapur, dan Mbah saya tuang tuh ada wewe sundel bolong kayak di TV itu, pernah saya ingat itu. Terus saya dijemput, lain kali dijemput saya lek topo, dijak pulang karena bapak sudah tidak jadi suaminya. Terus di Darussalam kita mulai awal sekolah seperti orang anak-anak yang umumnya. Selesai itu sekolah itu kita lulus tahun 76 nggak salah, 76 lulus sekolah dasar. Saya lontang-lantung ikut ke sana ke sini, ke sawah ikut budi. Ngapain? Ke gilingan gula merah, suruh nganter nasi sayur, makan sama orang yang di gudang gula, karena saudara saya mak saya itu orang tani dan cukup. Dedes itu punya mobil juga lah, saya nyupir, saya diajak kernet lek pajar jam 2:30 sudah untuk nemeni saya ngangkut di Ceranggang Pelang, wilayah Kenyol. Kalau sudah selesai itu pulang, kita sekolah, diganti kernetnya. Saya belajar nyetir, kalau cuci mobil di Sungai Gelis, Kali Gelis itu mesti kita ajar nyupir di kali, pinggir kali. Kalau mangkat pajar ya kita belajar arah dari Bareng sampai ke Ceranggang. Ceranggang itu si kandang masin, nyupir pegunungan, sampai kita bisa nyupir, terus kita bisa nyetir. Terus pengalaman saya, terus kita mencari SIM, jam situ belum umur, tetap umur 16 tapi diusahakan sama Pak Polisi diubah karena umur yang bisa punya SIM lah, pokoknya seperti itu. Tahun 78 kita punya SIM pertama kali kok, Mbah punya SIM untuk mengemudikan mobil. Tuh saya nyupir punyaan Pak Polisi Kapolsek yang jadi kateker di Batangan Rembang, jadi kateker. Kita nyupir di situ, ngomprangnya dari Batangan sampai Kudus, Riwariwi, sampai tidur di tangan lama-lamaan. Terus sudah kita bosan kerja, ikut kerja di
Bogor pasang tiang listrik di perumahan. Tetangga saya kan punya jaji pemborong, mendirikan tiang listrik di perumahan di daerah Depok, Bogor. Saya punya SIM di sana, pegang SIM, saya punya SIM, saya nyetir. Saya di sana 1 minggu, bosnya keliling, diajak keliling tapi tidak tahu nih saya tuh bisa nyetir, diajak aja nemani, ayo ikut keliling, siap bos. Terus di Bogor itu sering hujan, mobilnya ditinggal, saya ikut bosnya, kuncinya kandil. Terus keadaan mau hujan, kita lari ambil mobilnya, saya setir, atret jemput. Bos saya tahu, bos saya itu orang Nusa Tenggara Timur, Flores, Pak Darius namanya. Udah tahu kita bisa nyetir, kita untuk mengantar kemana-mana, antar kabel gulung, IS ke Depok, stasiun Depok itu ada spur listrik itu. Akhirnya saya lewat rumah Cicakoswoyo, Kus Plus gitu. Nah itu di sana itu memang bedanya di desa Bogor, Depok itu kalau makam orang meninggal itu di belakang rumah, di samping. Saya tuh sampai kaget, tapi redur-redur ndak diteteli di warna mendem jika dhuwur makame. Itu selesai itu 3 bulan di Bogor, pulang. Jadi teman-teman kita makannya gimana, mangan itu gaduk kabeh ning warung. Bareng wayah pulang ada di warung Tegal itu do, wong ditulung mangan, ada bon, ana sing 200, ana sing 300, ana sing 150, ana sing 200, ana sing 175. Nah, akhirnya total itu hampir 11.600 do. Saya ingat kan saake itu mbah punya ide, yang punya utang saya cateti, uang saya korbanan untuk membayar warung karena sudah menolong saya dari awal sampai akhir. Saya terus sampai rombongan pulang sampai Kudus. Baik Kudus itu di rumah, terus anak-anak yang teman-teman kita yang punya utang ya tarik. Tapi uang saya ndak netesnya 10.000 lah. Zaman semono hasil 10.000 itu banyak. Kurang 1.600, tidak apa-apa, pokoknya hati saya senang. Selesai itu kita kerja di balik ngenek lagi 78 itu, ngenek di Kudus. Saya punya Pak Akong Seleko yang pabrik ternit, yang buat anternit plafon gitu, gading lapangan Merdeka ini loh, melatih. Saya ikut situ karena katakan dulunya kan ngenek sama truk di saya kan mamet batu jam 10 sampai di lokasi itu ndak ada kulinya. Sopirnya piye iki to sing ngedono, aku kan ngedono iso siap. Neng gane pabrik ternit itu punya kol brondol. Saya mau nurunkan 1 truk, niat saya nurunkan 1 batu putih itu 1 truk tak dhewe itu. Neng aku kudu iso nyupir ning kene. Nah, dikadakno bose karo Pak Akong iki mau, ya ora apa-apa. Akhire watu iku didono, aku ngedono dadi uji nyaline, aku ya ngedono watu sak truk. Terus ditampa nyupir ning kono karo brondol ning kene pabrik tekel ya internit. Kono kan gawe Pak tekel ngene iki karo internit. Kerja alhamdulillah. Ganti truk, tukang truk. Tukang truk juga sampai 79, 80 lah. 2 tahun aku kerja di situ pokoknya. Terus ya begitu kerja di tempat orang kan
ada obong-obongan Cina itu ternyata gemulah do. Ya tak narik gabah iki lho jajan. Iku ana wong laporan, akhirnya aku dikeluarkan. Dikeluarkan jadi kita nganggur lagi di rumah. Terus ada pemilu tahun 82 itu 81 82 mah ada pemilu mobil Pemda banyak. Terus kita coba-coba melamar di Pemda. Mobil pemilu. Tapi kalau nyetiri aku ya juara pinter. Tapi sing awal zaman semono kan ora jajane sate ora dilulus no. Dadi ndak ketut. Ora ketut terus di rumah. Ya kalau saudara saya ada charteran diajak lu kemana diajak. Lah kebetulan tahun 81 sampai 81 ini ada perubahan lagi. Saudara saya Pak Santoso Salam itu kan punya Kual Station, memang orang Ketutani kan kaya. Pak D-nya anggota DPR, Pak Gito almarhumah, ya Kasda, guru, penilai. Saya suruh nganter Pak Santoso, toh, gue minggu, gue takkan mangkat nganterno omku, lu ngajarah. Pas waktu keluarga hati-hati siap om. Nah, ternyata kita melayani Pak Gito almarhum anggota DPR, dia adalah sekretaris pengurus UMK Untas Muria Kudus. Tahu saya ke Rembang sampai Purwodadi Semarang, sak keluarga itu pada tidur naik mobilku station itu. Kok enak supiran menang. Nah, ditanya nggih ngeten niki Pak nyupire. Ya ngene sok nek UMK ana mobil kowe tak kan nyupir gelem urune gajine sithik. Akhir kowe kerasan ya engko iso akeh. Nggih. Terus bariku derekno aman dan nyaman. Delala UMK mau dibuka pas waktu bangun di Ngebong. Yang manis itu kantor UMK kan dong ini Taman Bujana Ramayana. Itu dulu kantor UMK. Bareng terus mobil station teko. Saya dijemput sama Pak Gito almarhum iku. Pak Gito itu Kasda, ya anggota DPR, ya pengurus UMK. Carane sekretaris lah. Diajak terus nang montore teko nang Jigo. Rektore dulu itu Pak Suwarno Esa Kajari Jaksaan kene Kudus, mobilnya ning kono aku yo ditambah melamar, dijemput, diajak karena supir dulu ku mahir loh. Arang langka supir. Terus rektornya gini Pak Suwarno Jalu, katanya supirnya supir DPD Golkar Pak, kok Bapak bawa supir mau aku rak seneng supirnya main aku ditumpak nama tabrak nasem. Aku gawe supir kuah iki ya wis rapopo. Akhirnya aku antar jemput berhari-hari. Kebutuhannya UMK kemana? Di Jogja, UGM, delok tulisan Untas Muria Kudus ikut niru ring UGM lho. Liwarewe ndek UMK iku sampai 81 sampai aku kerja sampai ganti mobil station, ganti kijang untuk bantuan ke Banpres ring ngene Seknek kana Jakarta. Aku jemput mobil iku naik sepur. Dijang bantuan Banpres, bantuan presiden, terus didol digenti kok sampai aku mau protes, aku njaluk sing ana congore, akhirnya tukana kuda terus digenti tahun 2013 2081 2000 2081 2003 2000 apa ya kijang pertama itu Pak Ega kijang super iku lah
terus diganti 2000 Kijang Station Kijang Kuda Innova Putih itu terakhir sampai 2016 Mbah kerja sampai kita merintis nyekolah anak saya. Siapa nama istri dan anak Mbah? Istri saya namanya Suwarti, Ibu Suwarti. Anak saya melahirkan anak pertama laki-laki, namanya Mas Irwan Ahdianto. Yang kedua, yang Mbak Am itu Ibu Ratna Oktaviana, kelahiran 84. Ketiga, Mas Poat Adinugroho itu tahun 95. Ada lagi tapi tidak bisa dimong dalam almarhum. 3 yang sehidup sama raih pendidikan. Pertama STM, yang kedua Mbak Ratna D3, yang terakhir tahun 95 S1. Apa yang menjadi kesibukan Mbah saat ini? Saya sekarang di rumah, istri saya kan sakit waktu masih di UMK tahun 2013 itu, sampai kita usaha nyambi ngarit ternak kambing 2-3 untuk kesimpulan untuk kalau ada apa-apa bisa dijual. Saya masih kerja di UMK kan sudah maju, sudah ada temennya super banyak kan, banyak kita di dalam kota, rumah istri di rumah sampai pensiun itu kita menerima uang hampir 97 juta karena dipotong koperasi 60 juta karena untuk berobat istri, untuk makan, untuk dan lain-lain. Sisanya ya untuk buat nyekolah anak saya yang terakhir itu. Mengapa Mbah mengambil kesibukan tersebut? Karena saya punya kesibukan mobil sendiri, angkot itu untuk suatu waktu di charter tetangga, ongkosnya saya ikhlasin. Kambing untuk kita yakin ternak itu ada hasilnya, karena kita meneruskan umatnya yang Nabi Muhammad dulu pun ternak kambing begitu. Saya yakin itu akan bisa menyukseskan kehidupan. Apa hobi Mbah? Hobi Mbah itu hobinya ya apa, komunikasi, jejagongan, silaturahim. Hobinya ya itu mau hobi gimana ya, hobi ngarit ambek nyetir, punya mobil angkot itu. Panjenengan bisa hidup yang layak, jadi orang yang pinter, dengan Pak Guru, Bu Guru patuh, semua perintah harus insya Allah panjenengan jadi orang yang terbaik. Amin.